Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini merupakan hari pertama bagi kita dalam proses belajar mengajar di dalam tahun pelajaran baru ini. Dalam pertemuan kali ini, ya, Bapak akan mengajarkan kalian untuk mata pelajaran PAI. Nah, anak-anak tahu apa itu PAI? PAI itu adalah pendidikan agama Islam. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, ya, materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai kasih sayang. Kasih sayang apa? Nah, tentunya karena ini pelajaran agama Islam, maka kita akan membahas tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nih pelajaran pertama kita untuk pertemuan hari ini yaitu mengenai kasih sayang. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai, ya, yang harus dicapai oleh anak-anak itu menerima adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Raja. Kemudian meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap kasih sayang, peduli, kerjasama dan percaya diri sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman Asmaul Husna, ya, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik. Kemudian menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian memahami makna Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik. Kemudian memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad tadi. Terus melafalkan Asmaul Husna, ada 3 yang harus kita lafalkan ini, ya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik, ya. Kemudian ada kita menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita capai, yaitu dengan pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menunjukkan sikap kasih sayang, ya, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, menerima adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pengasih, menerima adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Penyayang, menunjukkan sikap kasih sayang, mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahman, mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahim, serta terakhir menyebutkan kasih sayang Allah. Nah, untuk yang pertama ini, ya, kita akan membahas tentang kasih sayang, ya. Kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kalau beliau itu begitu sangat cinta dan sayang kepada umat beliau? Siapa umat beliau? Kita, manusia, ya. Jangan-jangan kita ini sebagai umat beliau tidak pernah merasa kalau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dan sayang kepada kita semua sebagai umat, ya. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW selalu hadir di tengah-tengah kita, ya, yang selalu berselawat kepadanya. Nah, bagaimana? Nah, baginda Nabi Muhammad SAW itu selalu mendoakan umatnya. Baginda akan memberikan syafaat dan keberkahan untuk umatnya. Sholawat adalah bentuk manifestasi kecintaan umat dan nabinya pun begitu sebaliknya. Baginda Nabi Muhammad itu selalu lemah lembut kepada siapapun. Beliau tidak pernah marah-marah sedikit dan sekecil apapun. Rasulullah hanya marah ketika kehormatan agamanya yaitu Islam dihina. Ya, kasih sayang beliau melebihi dari kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Justru karena sikap lemah lembut dan kasih sayang yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW inilah agama Islam cepat diterima oleh masyarakat Arab yang dikenal keras itu.
Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu datang dengan merangkul, bukan memukul. Datang dengan penuh kedamaian dan kasih sayang. Datang dengan penuh maaf dan musyawarah. Ya, ada sebuah kisah di mana Nabi Muhammad SAW ya itu menyayangi seorang Yahudi yang buta, ya padahal Yahudi, tapi ia sayang kepada Yahudi buta itu. Ini kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dengan pengemis tua yang buta. Walau pengemis tua itu selalu mengejek dan menjelekannya, tapi Rasulullah SAW tetap menyayangi pengemis tersebut dengan bersabar menyuapinya setiap hari. Ketika Rasulullah wafat, kebiasaan itu dilanjutkan oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan pengemis itu merasa heran karena yang menyuapinya saat ini berbeda dengan yang biasanya, yang selalu lemah lembut dan penuh kasih sayang. Akhirnya Abu Bakar memberitahu bahwa yang biasanya menyuapinya itu setiap hari sudah wafat, meninggalkan kita semua. Dialah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Mendengar kabar itu, sang pengemis tua menangis dan menyesal setelah menjelekkan Rasulullah yang sangat menyayanginya. Begitulah Rasulullah yang sangat penyayang dan selalu bersabar dalam keadaan apapun. Nah, untuk lebih jelasnya, mari anak-anak tonton video di bawah ini. Ya, video ini menjelaskan salah satu contoh ya kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada pengemis tua yang buta. Oke, silakan menonton. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak Nabi, Bah. Tentang perang aja, Bah. Lebih seru. Iya, Bah. Cerita tentang perang aja. Hah? Kan tentang perang sudah. Yang lain dong. Hah? Abah, Engkus pinjam ya, biar Engkus yang pilih ceritanya. Boleh. Emangnya kamu tahu? Perasaan si Engkus nggak bisa baca deh. Jangan-jangan bacanya kebalik lagi. Hah? Siapa bilang Engkus nggak bisa baca? Itu fitnah. Cerita apa ya? Tuh kan, kebalik. Apa Encep bilang? Hah? Ayah, wai. Sudah sini, Abah yang pilihkan. Ya deh, Abah aja yang pilih. Nah, kalau begitu semua duduk yang manis ya. Kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah?
Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa? Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering niscaya mendatangi aku si akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia?
Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Subhanallah, Allah Maha Besar ya, Bah? Ya, begitulah. Oleh karena itu, cucu-cucuku sekalian, jangan mudah marah. Bersabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut, meski terhadap orang yang membenci kita. Tapi kan kalau dihina kita jadi kesal, Bah. Iya nggak, Kus? Iya. Ya, itulah ujiannya. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Emil juga sabar, Bah. Dari tadi Emil belum makan kue. Dimakanin Engkus terus tuh. Ayah. Demikian tadi kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyayangi pengemis tua yang buta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita, apabila kita memiliki kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik, serta menyayangi orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain pula. Nah, untuk tugas anak-anak selanjutnya, ya, nanti Bapak akan memberikan gambar di mana ada 2 buah gambar dari setiap nomor. Ya, tugas kamu itu menentukan ya mana gambar yang memiliki perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Jadi misalnya untuk nomor 1 gambar A itu memiliki gambar yang memiliki perilaku yang buruk, maka kamu harus menjawab A. Nomor 1 A
perilaku buruk. Kemudian yang B misalnya memiliki perilaku yang baik, maka jawabannya adalah B, perilaku baik. Oke, kita sudahi pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.